kepemimpinan Donald Trump. Ujian demi ujian menerjang, mengguncang fondasi kota-kota besar, dan menjerumuskan bangsa ini ke dalam jurang kepanikan serta ketidakpastian. Seakan-akan alam murka, kehancuran terus merayap dari satu wilayah ke wilayah lainnya, menciptakan teror bagi jutaan warga Donald Trump. Oh my God! Here, coming! We need to lock the door. Kebakaran hutan raksasa yang melalap puluhan ribu rumah di Los Angeles dan memaksa warga untuk meninggalkan segalanya demi menyelamatkan nyawa. Api yang menjulang tinggi melumat habis apapun yang dilewatinya, meninggalkan hanya puing dan abu. Tak berhenti di situ. Setelah si jago merah padam, hujan deras pun turun tanpa henti, mengguyur tanah yang sudah rapuh akibat kebakaran, memicu tanah longsor. Banjir bandang datang menghantam, memperparah kehancuran yang sudah terjadi. Kini, di belahan lain negara ini, angin tornado berputar dengan kecepatan yang mencengangkan, memorak-porandakan segala yang ada di jalurnya. Tornado dahsyat baru saja menghantam South Dakota, negara bagian Amerika. Menghancurkan jalanan, merobohkan pepohonan, serta merusak beberapa rumah. Kepanikan melanda warga yang hanya bisa berlari mencari perlindungan dari amukan angin raksasa yang tak kenal ampun. Entah dosa apa negara adidaya ini. Sebuah rekaman dari warga yang beredar luas di media sosial memperlihatkan momen mencekam saat angin kencang menerjang sebuah kawasan. Suara gemuruh menggelegar, seperti deru kereta api yang melaju dengan kecepatan penuh, diikuti oleh dentuman keras yang menggetarkan seisi permukiman. Dalam sekejap, atap-atap rumah beterbangan bak kertas, ranting-ranting berjatuhan, dan pohon-pohon besar tumbang tanpa ampun. Warga Donald Trump yang merekam kejadian tersebut terdengar panik, beberapa berteriak, sementara yang lain bergegas mencari perlindungan. Angin yang datang begitu mendadak membuat banyak orang tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Sebagian besar hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat terjangan angin merusak apa saja yang ada di jalurnya. Beberapa rumah tampak mengalami kerusakan parah, dengan genting yang berserakan di jalanan dan dinding yang runtuh. Kabel-kabel listrik putus, mengakibatkan pemadaman di beberapa wilayah. Di tengah kepanikan ini, banyak yang bertanya-tanya, di mana peran kepemimpinan Donald Trump dalam menghadapi bencana yang tak berkesudahan ini? Donald Trump, yang lebih sibuk melontarkan retorika politik daripada bertindak, dianggap gagal memberi solusi nyata bagi rakyatnya yang tengah menderita. Saat warganya berjuang melawan bencana dan ketidakpastian, pemerintahannya justru mengalihkan fokus ke ambisi Israel untuk menguasai Gaza. Seolah belum cukup, kini cuaca ekstrim pun menyerang negeri Donald Trump dengan ganas. Wilayah-wilayah tertentu membeku dalam suhu ekstrim yang mematikan. Dahsyatnya, terpaan musim dingin membuat beberapa kendaraan membeku seutuhnya, seolah-olah dikurung dalam lapisan es yang tak tertembus. Cuaca ekstrim ini tak hanya melumpuhkan kendaraan, tetapi juga mengubah aspal menjadi arena seluncur maut yang siap menjerat siapa saja yang nekat melintas. Suhu yang merosot tajam tak memberi ampun, membekukan segalanya. Jalanan yang licin berubah menjadi jebakan mematikan. Ban kendaraan kehilangan cengkeraman, membuat mobil meluncur tanpa kendali seperti proyektil liar. Benturan demi benturan terjadi. Suara gesekan besi dengan es menggema di udara yang membeku. Klakson berbunyi panik, sementara pengemudi hanya bisa berdoa. Musim dingin kali ini bukan sekadar dingin biasa. Ini adalah ujian ketahanan, pertarungan antara manusia dan alam. Dahsyatnya musim dingin. Tahun ini bukan sekadar dingin menggigit yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ini adalah badai es yang melumpuhkan segalanya, menjadikan kota-kota tak ubahnya negeri hantu yang terkubur di bawah tumpukan salju.
bukan hanya kendaraan yang membeku. Seutuhnya, dalam lapisan es yang tak tertembus, tetapi bahkan rumah-rumah pun terkepung, seolah-olah ditelan oleh lautan putih yang tak berujung. Jalanan telah berubah menjadi neraka putih yang membinasakan. Mobil-mobil yang tertinggal di luar hanya menyisakan antena atau spion yang menyembul dari tumpukan salju setinggi dada. Tiang listrik tumbang diterjang badai, kabel-kabel membeku dan putus, membuat ribuan rumah terperangkap. Di beberapa tempat, tim penyelamat berjuang menembus salju setinggi 2 meter hanya untuk mencapai rumah-rumah yang terisolasi. Mesin-mesin pembersih jalan bekerja tanpa henti, tetapi alam seolah menertawakan usaha manusia. Setiap jalan yang dibersihkan segera kembali terkubur dalam hitungan jam. Beberapa orang terjebak di dalam mobil mereka selama berhari-hari, hanya bertahan dengan sedikit makanan. Wilayah Detroit juga mengalami dampak serius. Detroit, kota terbesar dan terpadat di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, kini tengah menghadapi bencana cuaca ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dijuluki sebagai kiamat Arktik. Kota ini mengalami kombinasi mematikan antara banjir besar dan suhu yang jatuh ke titik ekstrim. Jalan-jalan yang semula terendam banjir kini berubah menjadi hamparan es licin, mengubah kota industri ini menjadi kawasan yang membeku. Laporan dari Fox Weather mengungkapkan bahwa kondisi ini masih akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan, membuat situasi semakin kritis bagi jutaan warga yang tinggal di Detroit dan sekitarnya. Salah satu insiden besar terjadi di Interstate 94, di mana lebih dari 50 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun akibat hilangnya traksi di atas es. Selain mengganggu transportasi, cuaca ekstrim ini juga membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari warga Detroit. Ribuan rumah mengalami pemadaman listrik akibat kabel listrik yang membeku dan patah, membuat banyak orang terjebak dalam suhu beku tanpa pemanas. Pipa air di banyak rumah dan gedung pecah akibat tekanan es yang semakin menebal. Akibatnya, banyak warga kini tidak memiliki akses ke air bersih, sementara layanan darurat masih kesulitan menjangkau beberapa wilayah yang terdampak paling parah. Banyak yang menilai ini sebagai salah satu bencana cuaca paling brutal yang menghantam Amerika Serikat dari Januari hingga Maret 2025. Di awal tahun, negeri Donald Trump bukan hanya menghadapi tantangan politik dan ekonomi, tetapi juga pertarungan sengit melawan amukan alam.